Pernah nggak sih kamu bilang ke diri sendiri, "Oke, habis ini diet. Ini terakhir kok." Tapi besoknya, malah pesan pizza ukuran besar sendirian? Atau kayak gini, "Aku cuma mau beli minuman doang di minimarket." Tapi keluar-keluar, tangan udah penuh snack, keripik, coklat. Kalau iya, jangan khawatir. Kamu bukan lemah. Kamu sedang melawan industri miliaran dolar yang memang didesain untuk membuatmu ketagihan. Di video ini, kita akan kupas tuntas kenapa otak kita susah banget nolak junk food, fakta gelap dunia junk food di Indonesia, dan tentu saja tips praktis buat kamu supaya bisa bebas dari jebakan ini. Jadi, sebelum kita mulai lebih dalam, klik tombol like supaya makin banyak orang yang sadar tentang ini, dan jangan lupa subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten edukasi menarik lainnya. Yuk, kita mulai! Kenapa ya godaan makanan ini kuat banget? Karena itulah yang disebut junk food, makanan yang didesain supaya kamu jatuh cinta sejak gigitan pertama. Tapi sebenarnya, apa sih junk food itu? Secara sederhana, junk food adalah makanan yang tinggi kalori, tapi rendah nutrisi penting seperti vitamin, mineral, dan serat. Tinggi garam, gula, dan lemak yang bikin ketagihan. Contohnya, burger fast food, ayam goreng crispy, soda manis, keripik gurih, coklat batangan, es krim creamy, semua itu termasuk junk food. Rasanya enak banget. Tapi dari sisi kesehatan, sayangnya, tubuh kita nggak mendapatkan banyak manfaat dari makanan-makanan ini. Dan yang lebih menarik, atau lebih berbahaya, junk food ini nggak cuma soal rasa enak. Ada rahasia besar di balik kenapa makanan ini dirancang untuk bikin kamu terus-terusan pengen. Karena junk food dibuat dengan rumus khusus yang menyerang otak kita. 1. Ledakan rasa, flavor explosion. Campuran sempurna antara asin, manis, gurih, dan lemak langsung mengaktifkan bagian otak yang bertanggung jawab terhadap rasa puas. Ini bikin otak kita merasa, ini enak banget, aku mau lagi. 2. Hyperpalatable food junk food dirancang supaya terlalu enak untuk ditolak. Campuran rasa ini nggak alami. Di laboratorium, para ilmuwan makanan mencari kombinasi rasa yang bikin ketagihan. 3. Dopamine rush. Setiap gigitan junk food melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan. Ini sama kayak efek euforia saat jatuh cinta, atau saat orang kecanduan game dan medsos. Otak langsung belajar. Makan ini sama dengan bahagia. Ulangi lagi. 4. Empty calories, laltatious makan. Terus tanpa kenyang. Karena junk food minim serat dan protein, tubuhmu nggak cepat merasa kenyang. Akibatnya, kamu terus ngemil tanpa sadar. Loh, kok udah habis? Nah, itu bukan salah kamu sepenuhnya. Ini adalah efek dari bagaimana junk food sengaja dibuat untuk membuat kamu makan lebih banyak, lebih sering, dan lebih impulsif. Di Indonesia, industri junk food bukan cuma berkembang, tapi menginvasi kehidupan sehari-hari kita. Beberapa fakta gelap yang mungkin belum banyak orang tahu. Belanja iklan produk junk food di Indonesia mencapai triliunan rupiah per tahun. Target utamanya siapa? Anak-anak dan remaja. Banyak junk food dipromosikan lewat kartun, maskot lucu, hadiah mainan, supaya anak-anak tertarik. Bahkan di lingkungan sekolah, snack tidak sehat, mudah dijual dan dikonsumsi tanpa kontrol. Menurut riset, lebih dari 70% anak usia sekolah di Indonesia mengonsumsi junk food lebih dari 3 kali dalam seminggu. Dan ini bukan cuma soal berat badan, ada konsekuensi yang lebih serius, terutama untuk anak-anak. Bahaya junk food terhadap tumbuh kembang otak anak, gangguan konsentrasi dan daya ingat. Otak anak butuh zat gizi penting. Junk food yang miskin nutrisi bisa bikin anak sulit fokus, mudah lupa, dan performa belajarnya turun.
Gangguan mood dan perilaku kandungan gula tinggi dan bahan aditif dalam junk food meningkatkan risiko anak mengalami tantrum, mudah marah, bahkan hiperaktif. Perkembangan kognitif tertunda makan junk food saat masa pertumbuhan dapat menghambat pembentukan jaringan saraf baru. Ini berdampak pada kemampuan berpikir kritis dan problem solving di masa depan, mencetak pola makan buruk seumur hidup. Anak-anak yang dibiasakan konsumsi junk food cenderung membawa kebiasaan ini hingga dewasa, meningkatkan risiko diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan masalah mental. Kenapa junk food dirancang untuk ketagihan? Jangan salah, ketagihan terhadap junk food bukan kecelakaan. Ini disengaja oleh industri makanan. Junk food diatur sedemikian rupa, komposisi lemak, gula, garam, untuk menciptakan rasa yang terlalu nikmat untuk ditolak. Efek ledakan dopamin di otak kita hampir sama dengan efek kecanduan zat berbahaya. Sekali terbiasa, susah lepas, bahkan sejak kecil. Kalau kita nggak sadar dari sekarang, generasi anak-anak Indonesia bisa tumbuh dengan kesehatan mental dan fisik yang rapuh, semua karena kebiasaan makan yang salah. Kita sudah lihat sisi gelapnya di sini. Sekarang, bagaimana negara-negara maju melawan invasi junk food? Yuk, kita intip praktik dan data nyata dari 4 negara berikut. 1. Amerika Serikat, AS, obesitas tinggi. Sekitar 42% orang dewasa AS mengalami obesitas pada 2023. CDC, label kalori, wajib. Sejak 2018, restoran cepat saji wajib mencantumkan jumlah kalori per porsi secara jelas di menu. Sekolah bebas soda. Lebih dari 70% distrik sekolah telah melarang penjualan soda dan snack tinggi gula di kantin. Program My Plate. Pemerintah ala-lalas mengganti piramida makanan dengan My Plate. 2011, membagi piring, jadi 1/4 protein, 1/4 karbo, setengah sayur buah. 2. Inggris, sugar tax, pajak gula. Sejak 2018, minuman bersoda dan berperisa di Inggris dikenai pajak. Tier 1. 5-8 gram gula per 100 ml, sel atau 18 per liter. Tier 2, 8 gram gula per 100 ml, 24 pence per liter. Dalam 2 tahun pertama, produsen menurunkan rata-rata gula minuman hingga 44%. Traffic Light Label. Label merah, tinggi, kuning, sedang, hijau, rendah, untuk gula, garam, lemak jenuh di semua kemasan makanan. Larangan iklan. Prime time. Sejak 2007, iklan snack dan minuman tinggi gula dilarang tayang antara jam 6, 9 malam, jam menonton anak-anak tertinggi. 3. Jepang, konsumsi junk food. Lebih rendah, hanya 15% anak-anak Jepang rutin konsumsi fast food lebih dari 1 kali minggu. Survei 2022. Portion control budaya. Porsi makanan umum jauh lebih kecil. Contoh, burger ukuran mini, sehingga rata-rata kalori per sajian 30-40% lebih rendah ketimbang versi barat. Label nutrisi ketatan inspeksi, HACCP. Semua produk olahan wajib sertifikasi HACCP, plus label energy per serving yang distandarkan. 4. Australia, Health Star Rating, diluncurkan 2014. Skala 0,5 hingga 5 bintang, menilai keseluruhan profil nutrisi tiap produk. 80% konsumen mengaku lebih memilih produk 3 bintang ke atas dalam survei 2023. Kampanye Swap It, Don't Stop It. Sejak 2016, mengajak masyarakat mengganti 1 junk food harian dengan alternatif sehat. Hasilnya, penurunan 12%, konsumsi camilan manis dalam 4 tahun. Label wajib informasi gula. Semua minuman and snack wajib menampilkan jumlah gula dalam sugar cubes, kubus gula 4 gram. Dari Amerika Serikat hingga Australia, kita lihat bahwa kombinasi regulasi ketat, label mudah dipahami, dan kampanye kreatif bisa menurunkan konsumsi junk food dan memperbaiki kesehatan publik. Di Indonesia, langkah serupa sangat memungkinkan. Di part berikutnya, kita bahas tips praktis agar kita bisa mulai menerapkan aturan maju ini dalam kehidupan sehari-hari. Stay tuned! Setelah membahas bahaya dan dampak besar junk food, sekarang saatnya kita bahas cara-cara praktis untuk mulai mengurangi ketergantungan. Karena saya tahu, beralih dari kebiasaan itu nggak mudah, tapi itu bukan hal yang mustahil. Yuk, ikuti 5 tips sederhana berikut. 1. Mulai dengan langkah kecil. Ganti 1 makanan junk dengan pilihan sehat. Cobalah untuk mengganti 1 junk food dalam sehari dengan camilan sehat. Misalnya, kalau biasanya kamu ngemil keripik, coba ganti dengan kacang-kacangan atau buah potong.
Seiring waktu, kamu akan terbiasa. Dan rasanya nggak akan terlalu sulit untuk memulai pola makan sehat. 2. Baca label nutrisi. Sebelum membeli, mulai kebiasaan membaca label nutrisi sebelum membeli makanan. Jika kamu melihat kandungan gula, garam, atau lemak jenuh yang terlalu tinggi, hindari produk tersebut. Ingat, semakin sedikit bahan tambahan atau pengawet, semakin baik. 3. Jangan biarkan junk food terlihat terlalu mudah dijangkau. Kalau kamu nggak punya junk food di rumah, kamu nggak akan bisa makan itu. Jangan biarkan snack tinggi kalori dan gula ada di rak dapur atau meja makan. Letakkan camilan sehat seperti buah, yogurt, atau granola di tempat yang mudah dijangkau. Dengan begitu, saat lapar atau ingin ngemil, yang kamu ambil justru yang lebih sehat. 4. Perbanyak air putih. Kurangi minuman manis. Minum air putih adalah kebiasaan sederhana tapi powerful. Seringkali kita merasa lapar padahal sebenarnya hanya haus. Cobalah minum segelas air putih setiap kali merasa ingin ngemil. Dan kalau bisa, hindari minuman manis berkalori tinggi seperti soda atau minuman kemasan. 5. Jaga pola makan dengan rencana menu mingguan. Rencanakan menu makanan sehat setiap minggu. Dengan merencanakan makanan di awal, kamu lebih terhindar dari kebiasaan makan spontan yang akhirnya memilih junk food. Cobalah untuk membuat menu sarapan, makan siang, dan makan malam yang seimbang dengan sayur, protein, dan karbohidrat sehat. 6. Nikmati proses dan jangan terburu-buru. Jangan merasa tertekan atau terburu-buru. Perubahan gaya hidup memerlukan waktu dan kesabaran. Nikmati setiap langkah kecil yang kamu buat. Ingat, yang penting adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Jadi, mulai hari ini, ayo coba terapkan beberapa tips ini. Tidak perlu langsung perfect, tapi dengan langkah kecil setiap hari, kita bisa beralih dari junk food ke pilihan yang lebih baik untuk tubuh kita dan masa depan kita. Ingat, kesehatan itu pilihan. Kamu bisa mulai dengan sedikit perubahan dan rasakan perbedaannya seiring waktu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kita bahas barusan bisa membantu kalian lebih sadar tentang bahaya junk food dan bagaimana cara menguranginya dengan langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan sehari-hari.